يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan ta'lim kita, ta'lim rutin setiap pekan, yaitu mempelajari ilmu tahsinul Qur'anul Karim. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita masih di bab makharijul huruf. Kemarin terakhir kita sudah masuk ke bab ke pembahasan makhraj al-lisan. Dan kita sudah membahas huruf apa jemaah terakhir kemarin? Qaf dan kaf ya. Kaf sudah belum? Ya syaja ya. Oh terakhir ya syaja. Di halaman 20, silakan dibuka jemaah. Halaman 20. Terakhir kita membahas poin C itu di makhraj al-lisan. Yaitu huruf ya, kemudian shin dan jim. Baik, sekarang kita akan membahas poin D. Nah, ini konon katanya huruf yang paling sulit untuk diucapkan, untuk dilatih. Dan huruf ini tidak dipakai oleh bahasa kita sehari-hari. Yaitu huruf apa jemaah? Huruf wah, macam-macam nih bunyinya. Bunyinya macam-macam, sebelah sana do gitu. Sebelah sini do gitu kan. Ah, ini menunjukkan ada khilaf di antara kita gitu ya. Untuk mengucapkan huruf ini. Ya. Orang Arab pun ya, ketika mempelajari huruf dot ini kesulitan jemaah. Ya. Memang huruf ini adalah huruf yang paling sulit katanya gitu kan, katanya. Tapi insya Allah kalau kita latih, kemudian kita belajar berusaha bisa, insya Allah bisa. Ya. Sebelum kita masuk huruf dot, kita murojaah sedikit jemaah. Murojaah sedikit tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan antum masih ingat nih. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf secara umum terbagi menjadi berapa? Menjadi 5. Yang pertama, al-jauf. Apa artinya al-jauf? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Berapa makhraj yang keluar dari al-jauf? 1. Tempat keluarnya huruf apa di sana? Huruf mad. Ada berapa huruf mad? 3. Yang pertama alif, yang kedua ya sukun atau ya mad, yang ketiga wawu sukun atau wawu mad. Jadi ingat, di al-jauf keluar satu makhraj, keluar satu makhraj, dari satu makhraj keluar 3 huruf, alif, ya sukun, wawu sukun. Makhraj yang kedua al-halq, tenggorokan. Dari sana keluar berapa makhraj? 3 makhraj. Total keluar berapa huruf? 6 huruf. Makhraj yang pertama tenggorokan bawah. Dari tenggorokan bawah keluar huruf apa? Hamzah dan ha. Insya Allah nggak ada masalah nih. Dari tenggorokan tengah keluar huruf apa? Ain dan ha. Masih bermasalah nggak antum? Kenapa bermasalah? Kurang latihan kayaknya. Ya. Ain dan ha. Dan ini perlu kita latih. Ya. Kemudian tenggorokan bagian atas keluar huruf kha dan ghain. Ya. Kha dan ghain. 4 huruf bersifat tipis di tenggorokan, yaitu huruf hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha. Ini 4 huruf ini bersifat tipis. Artinya apa? Lidah dalam posisi rileks, tidak naik ke langit-langit mulut, santai. Ya, aha, kemudian aha. Nah, 2 huruf bersifat tebal, yaitu huruf gha dengan kha. Artinya apa?
Lidah dalam posisi tidak rileks alias menegang. Kemana lidah menegangnya? Ke langit-langit atas. Kalau ini langit-langit atas jamaah, ini lidah, pangkal lidah paling belakang naik ke langit-langit mulut. Ya, suara naik ke langit-langit mulut agar terdengar tebal. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kha dan huruf ghain, posisi lidah kita tegang alias tidak rileks. Coba kha. Antum merasakan lidah antum gimana? Tegang atau rileks? Tegang. Coba kha. Gha. Ya. Jadi karakteristik huruf-huruf yang bersifat tebal, ini kita singgung sedikit ya sifat huruf. Karakteristik huruf-huruf yang bersifat tebal itu membuat lidah kita tidak rileks. Membuat lidah kita tidak rileks. Kalau kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat tebal, lidah kita masih rileks, berarti yang keluar nanti tipis tuh. Kha, ga, kha, gha, rileks. Coba menegang, diangkat ke langit-langit mulut. Kha, silakan. Kha, gha. Bedakan sama hamzah coba. Iya, tipis ya. Lidah rileks. Selesai al-haq. Kemudian berikutnya makhraj al-lisan, lidah. Ada berapa makhraj keluar dari al-lisan? Ada 10? 10. Itu antum harus pahami itu. 10 makhraj. Ada berapa bagian penting dalam lidah? 4, Masya Allah ya. Rajin murojaah yang sebelah kiri nih. Ya, boleh pulang antum. Jangan baru datang ya. Baik, ada 4 bagian. Yang pertama di mana jemaah? Kalau ini lidah nih, ya ini lidah. Yang pertama di sini apa namanya? Pangkal lidah. Dari sini keluar berapa huruf? Afwan, dari pangkal lidah keluar berapa makhraj? 2. Keluar berapa huruf? 2. Jangan bingung ya. Keluar di sini nih, di pangkal lidah, pangkal lisan, keluar 2 makhraj. Masing-masing makhraj mengeluarkan 1 huruf. Makhraj yang pertama apa kemarin? Qaf. Qaf itu pangkal lidah paling belakang bertemu langit-langit atas bagian lunak. Ya, lak-lakan lah kalau bahasa sininya mah. Ya. Ko gitu kan. Kemudian maju sedikit ke depan masih di pangkal lidah. Huruf apa? Kaf. Makhraj yang kedua di pangkal lidah berarti makhraj huruf kaf. Ya, kaf itu caranya sentuhkan pangkal lidah paling belakang ke langit-langit bagian yang lunak dan yang keras, 2 in 1 dia, menyentuh 2. Jadi di langit-langit atas kita nih ada yang bagian yang keras, ada bagian yang lunak. Nah, kaf disentuh dua-duanya. Ka, coba. Ka. Ya. Walaupun makhrajnya sama di pangkal lidah, sifatnya beda nggak? Beda. Kalau qaf, sifatnya apa? Tebal. Ko, coba. Lidah harus dalam posisi tidak rileks alias menegang. Ko, coba. Ko. Kalau rileks tipis nanti keluarnya, salah antum. Ka. Itu khata, salah ya. Baik. Kalau kaf sifatnya tipis. Lidah dalam posisi rileks, suara enggak naik ke langit-langit mulut. Perhatikan. Ka. Baik. Ko. Ka. Baik. Ki. U. Ku. Ak. Baik. Walaupun satu rumah, satu tempat keluar, tapi sifatnya beda. Antum kan satu keluarga nih, 3 bersaudara, satu rumah, sifatnya beda nggak? Begitu juga dengan makhorijul huruf. Qaf sama kaf satu rumah di pangkal lidah, tapi sifatnya beda. Walaupun ada yang sama mungkin. Ya. Baik, selesai di pangkal lidah. Maju sedikit ke depan. Bagian yang kedua yang terpenting di lidah yaitu tengah lidah, wasatul lisan, tengah lidah. Di tengah lidah keluar berapa makhraj? Ayo. Kan tadi di pangkal lidah keluar 2 makhraj. Kalau di tengah lidah keluar berapa makhraj? 1 makhraj. Dari 1 makhraj tersebut keluar berapa huruf? 3 huruf. Yang pertama ya, yang kedua shin, yang ketiga jim. 3 huruf ini sifatnya tipis. Sifatnya istifal, tipis. Jadi ketika menyebutkan 3 huruf ini, lidah antum dalam posisi rileks, tidak usah menegang. Coba kita ucapkan terlebih dahulu huruf yang paling mudah. Huruf apa kira-kira? Huruf ya. Antum kalau nggak bisa ngomong huruf ya bermasalah. Antum ngomong bahasa Indonesia gimana coba? Iya nggak? Tuh bisa semuanya. Ya. Baik, perhatikan. Ya. Yi. Yu. Ayya. Iyi. Uyu. Ai. Baik. Berikutnya shin. Jadi kalau iya itu tata caranya seperti ini jemaah. Tengah lidah, ini langit-langit mulut. Maka tengah lidah naikkan ke langit-langit mulut
Ada celah sedikit ya. Tidak dibenturkan, enggak. Ada celah sedikit. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, 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 seperti itu. Ya. Jangan rapat ke langit-langit mulut. Sekarang shin. Shin juga sama, tengah lidah bertemu langit-langit mulut. Juga tidak dibenturkan, tidak rapat, ada celah sedikit. Nah, seperti ini. Sama seperti ya. Perhatikan, sya, asya, ishi, ushu, ash. Nah, walaupun satu makhraj tapi beda sifat ya. Ya, beda sifat. Kalau shin itu punya sifat tafashi namanya. Ketika mengucapkan hurufnya, maka udara terasa tersebar di dalam mulut. Itulah sifat tafashi pada huruf shin. Ya. Dan ketika fathah nggak perlu memonyongkan kedua bibir. Sebagian orang ketika mengucapkan huruf shin monyong bibirnya. Gimana kira-kira kalau fathah? Sya gitu kan? Nggak ada tuh monyong-monyong. Terbuka tanpa memonyongkan kedua bibir. Perhatikan sya. Yang bergerak apa coba? Tengah lidah. Kita main di tengah lidah bukan di bibir. Sya, sya enggak. Tengah lidah yang main bukan bibir. Perhatikan sya. Antum sambil senyum juga bisa. Sya coba. Shi. Nah kalau dhammah mau monyong, shu, baik. Ya sudah shin sudah, sekarang jim. Nah jim walaupun di tengah lidah, tapi beda dengan ya dan shin. Dibenturkan ke langit-langit mulut. Dibenturkan. Ini langit-langit mulut, ini tengah lidah, dibenturkan tanpa celah. Ketika hidup menjauh dari makhrajnya. Ketika harokatnya hidup menjauh dari makhrajnya. Perhatikan ja. Ya jadi ketika sukun dia mendekat ke makhrajnya. Ketika berharokat hidup maka dia menjauh dari makhrajnya. Ajja, silakan. Ijji. Ujju. Aj. Nah, ketika sukun dia punya sifat qalqalah, memantul. Aj, silakan. Baik ya. Coba kita ulang. Ajja. Ijji. Ujju. Aj. Baik. Bisa ya? Dari pangkal lidah ke tengah lidah, kira-kira huruf yang kesulitan antum huruf apa? Kan ada qaf, ada kaf, ada ya, ada shin, ada jim. Kira-kira dari 5 huruf ini yang kira-kira antum kesulitan di huruf apa nih? Di huruf? Itu bisa ya. Berarti nggak sulit. Ya. Kalau sulit berarti sugestinya gimana? Bisa atau nggak bisa? Bisa sugestinya. Bisa insya Allah. Walaupun menurut kita sulit. Ya. Itu tuh untuk ilmu antum harus kayak gitu, untuk akhirat antum harus seperti itu. Kalau untuk dunia antum seperti itu, sugestinya bisa terus ya. Anda nggak punya motor nih, pasti bisa punya motor. Bisa beneran dia beli motor. Anda nggak bisa nih huruf shin, bisa lah pekan depan, bisa. Ya. Tapi kalau Anda nggak bisa kayaknya nyerah deh. Nah, resign deh Ustaz dari tajwid. Ya udah nggak bisa untuk selama-lamanya. Ya. Tapi kalau antum aduh sekarang sulit disalahin terus nih aneh. Tapi insya Allah pekan depan lihat nih. Bisa, fasih. Ya, bisa insya Allah. Gitu ya. Jadi jangan kecil hati pas praktek disalahin, jangan baper. Ya, baik. Udah sugestiin aja bisa, walaupun nggak bisa-bisa. Iya. Antum nuntut ilmu walaupun faham nggak faham, terus nuntut ilmu. Iya, emang terus mau berhenti? Hah? Enggak. Ya. Ilmu itu yang dicari apa? Barokahnya jamaah. Bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, faham nggak faham, terus nuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Mungkin sekarang antum nggak bisa, nanti Allah kasih hidayah ilmu, bulan depan baru dapat. Kasih hidayah ilmu, ya. Atau bulan depan nggak dapat, 3 bulan lagi baru bisa. Ya. Tapi harus ada usaha, jangan cuma amin. Usaha baik. Ya. Nah sekarang masuk huruf yang konon katanya susah. Konon katanya nih. Ya. Tapi saya yakin semua di masjid ini insya Allah bisa nih. Tapi harus dibuktikan. Baik. Nah, huruf apa itu? Huruf Dod. Baik, ya. Baik, sekarang kita lihat poin D di sini. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Itulah cara mengucapkan huruf Dod, ya. Di sini ulama khilaf jamaah. Di sini ulama khilaf. Apakah menempatkan hafatul lisan sisi lidah? Yang namanya sisi lidah nih seperti ini jemaah. Ini lidah ya, ini ilustrasinya. Yang namanya sisi lidah dari sini jemaah, dari pangkal lidah paling belakang sini terus ke depan setengah lidah. Nah, ini setengah sini sisi lidah namanya. Semua ini namanya sisi lidah, ya.
Ulama khilaf di sini apakah dia menyentuh gigi geraham atas atau menyentuh dinding dalam geraham atas. Nah, ini masih jadi pembahasan sampai sekarang. Nggak tahu sudah sepakat belum para ulama nih. Ya. Apakah dia menyentuh gigi geraham atau menyentuh dinding dalam geraham? Antum paham nggak dinding dalam geraham? Berarti gusi gigi geraham atas. Ya. Kalau dindingnya kan sisi lidah kena gigi gerahamnya tuh, ya. Nah, ini pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, dinding dalam geraham atas. Pernah ditanyakan oleh salah seorang guru kami ya kepada Syekh Mahmud Abu Zurainah, kalau salah, beliau ulama tajwid dari Mesir ya, tentang pengucapan huruf dot ini. Kata beliau, yang mengucapkan huruf dot yang menyentuhkan antara sisi lidah dengan gigi geraham atas, baik kiri ataupun kanan ataupun keduanya, fasih. Itu dot yang fasih. Tapi bagi siapa saja yang mengucapkan huruf dot dengan cara meletakkan sisi lidah dia ke dalam dinding dalam geraham atas, maka dia adalah afsah, paling fasih. Jadi kalau antum meletakkan sisi lidah antum ke gigi geraham, fasih kata beliau, fasih, dah benar. Tapi kalau antum meletakkan sisi lidah ke dinding dalam geraham atas, bukan gigi gerahamnya ya, dinding dalam geraham atas, afsah, paling fasih. Jadi dua-duanya fasih. Yang satu fasih, yang satu afsah, artinya di atas fasih, paling fasih. Jelas? Ingat, jangan bukan yang antum ucapkan tuh ujung lidah menyentuh langit-langit atas. Nanti bunyinya tuh dal tafkhim. Dal tafkhim. Coba, ana ingin ucapkan dot ya. Antum pilih yang mana yang benar. Yang pertama do. Yang kedua bo. Mana yang benar? Tahu dari mana antum? Ana ulangin ya. Ana ulangin. Yang pertama bo. Yang kedua bo. Mana? Hah? Khilaf ala ulama di sini. Ana ulang ya. Yang pertama bo, yang kedua bo. Mana? Yang pertama jamaah. Ya. Dia bagi yang paham dia tahu tuh. Berarti udah paham semua nih. Selesai deh kajian. Ya. Yang benar itu jamaah, sisi lidah ya, diletakkan, silakan antum pilih, boleh di gigi geraham ya. Di buku ini ya oleh guru kami Ustadz Kurnaidi ditulis pada posisi gigi geraham atas. Jadi sisi lidah antum, kalau ini lidah, maka sisi lidah ini boleh sisi lidah kiri, boleh sisi lidah kanan, boleh kedua-duanya. Kalau sisi lidah kiri berarti menyentuh gigi geraham atas bagian kiri. Tempel sisi lidah, ingat sisi lidah ya, bukan ujung lidah antum nempel ke sini. Nanti yang keluar dal tapi tafkhim, seperti ini bunyinya. Do, tuh. Do. Coba ujung lidah antum naikin ke langit-langit mulut, kemudian bunyikan do. Itu namanya dal tafkhim, huruf dal tapi tebal. Do bunyinya. Walat dolin, walat do. Ada nggak yang kayak gitu Imam? Di sini emang nggak ada ya. Bagus di sini semuanya insyaallah. Jadi bukan dibaca walat do, itu dal, tapi tafkhim dia. Ya, kalau yang alim dia tahu ini bukan dot, ini dot jadi-jadian nih dal. Ya, walat do. Ya. Maka antum letakkan sisi lidah kiri atau kanan atau kedua-duanya boleh juga. Kalau yang kiri maka ke gigi geraham kiri. Coba antum tempelkan situ, lekatkan. Tempelkan ya. Kalau ana sebelah kiri, antum terserah bebas. Mau geraham kiri boleh, atas kiri atau geraham atas kanan boleh, atau keduanya kalau lidah antum lebar. Ya, perhatikan, tempelkan sisi lidah jangan ujung lidah. Kemudian hentakan, lepaskan. Bo, coba. Bo. Bo. Ab, bo. Iddi. Iddi. Uddu. Al. Ya, itu dot ya, maaf. Ya. Kalau dal tafkhim bunyinya seperti ini. Perhatikan, enggak usah diikutin. Ad-do.
iddi, uddu, ad. Nah, itu dal tapi tafkhim. Jelas ya? Baik. Jadi sisi lidah itu kalau yang ke gigi geraham. Kalau yang ke dinding dalam geraham ya, maka bukan menyentuh giginya tapi ke gusi gerahamnya. Ini yang afsah. Kata Syekh Mahmud Abu Zurainah dari Mesir, dia salah satu ulama tajwid ya. Perhatikan, coba sekarang letakkan bukan ke gigi gerahamnya tapi dinding dalam geraham atas. Boleh kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Ingat, dinding dalam geraham. Kalau tadi kan gigi geraham nih, sekarang dinding dalam gerahamnya. Perhatikan. Bo. Dia harus keluar, enggak seperti ini. Bo, enggak gitu. Karena punya sifat rokhawah. Rokhawah itu aliran suara keluar. Aliran suara keluar. Perhatikan. Al-bo. Iddi. Uddu. Nah, dot ini unik jemaah. Punya sifat yang namanya istitalah. Sifat istitalah. Silakan antum buka halaman ya, biar ini sekilas ya biar tahu. Halaman 27. Sifat istitalah pada huruf dad. Apa itu sifat istitalah? Di halaman 27 di poin ke-7 disebutkan di sini yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas atau pada dinding dalam geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Sifat ini terdapat pada huruf dot. Jadi biar mudah difahami, ana sederhanakan bahasanya biar antum paham ya. Dot ini ilustrasinya seperti ini. Tempel sisi lidah antum boleh ke gigi geraham atas atau dinding dalam geraham atas, pilih silakan. Tempel, kemudian maju bergerak sampai ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas. Sampai ujung lidah antum menyentuh gusi gigi seri atas, kemudian disertai adanya dorongan udara dari belakang, tekanan dari belakang. Itu akan terasa, sifat istitolah ini akan terasa ketika dotnya sukun. Dot sukun, perhatikan. Silakan. Jadi seperti ini. Tempel, dorong, tempel bergerak ke depan dia. Tempel bergerak ke depan, ada udara dari belakang dorong. Itu istitolah. Tempel, bergerak maju ke depan lidah kita sampai ujung lidah menyentuh gigi sari kita, gigi sari atas, gusi gigi sari atas. Ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Tuh gitu. Ya, pusing antum kalau ngeliat tangan antum. Yang ini kurang lebihnya seperti itu. Posisi lidah kita kalau di dalam mulut. Ya, perhatikan. Iya. Dia akan terasa sifat ini ketika sukun. Ya. Makanya contohnya di sini surat Al-Fatihah ayat terakhir. Walau. Ya. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah di ayat terakhir ketika masuk huruf dot walau, ya, maka harus ada sifat istitolah di sana. Ya. Apa istitolah? Tempel, maju ke depan sampai menyentuh gusi gigi seri atas, ada dorongan udara dari belakang. Itu istitolah pada dot. Bukan saktah ya. Bukan saktah. Jadi kalau baca ayat terakhir surat Al-Fatihah di dot ini harus ada sifat istitolah. Coba kita baca sama-sama. Ya, kita wakaf saja di alaihim enggak apa-apa. Perhatikan. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, itu dia. Walau. Main tuh. Walau. Nah, itu istitolah, bukan sakta. Ya. Jadi lidah kita kasih kesempatan untuk tempel maju ke depan, ada udara dorong dari belakang. Ya. Baik, kita ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan langsung antum lepaskan ya. Kasih kesempatan untuk sifat istitolah ini dulu. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdo. Enggak. Waladdo. Enggak. Tapi waladdo. Walau nempel melekat. Maju ke depan tuh. Sampai menyentuh apa? Gusi gigi seri kita. Sampai ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas.
gusi gigi sari atas. Kemudian ada udara mendorong dari belakang kita tuh. Ya, coba walad bo, coba. Nah, ada jeda waktu sedikit, bukan sakta. Bukan walad do, enggak, tapi walau, memberi kesempatan bergerak pada lidah kita untuk sifat istitolah pada huruf dot. Ya, kita ulangi coba. Siratal ladzina an'amta alaihim, silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hati-hati yang main sisi lidah ke geraham atas. Boleh nempel ke gigi geraham, boleh ke dinding dalam geraham. Silakan untuk pilih. Yang penting sisi lidah. Yang namanya sisi lidah nih, ini jamaah nih, sisi lidah nih. Ini sisi lidah. Yang main bukan ujung lidah ya. Kalau ujung lidah antum angkat ke langit-langit mulut, dal tafkhim nanti. Contohnya seperti ini, enggak usah diikutin. Contohnya seperti ini salah ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini ujung lidah yang main. Walad. Mirip-mirip enggak? Mirip ya. Kalau yang enggak paham ya, bagus tuh. Ya. Walad do, lat. Kalau dot, lam. Sisi lidah, lam. Kalau dal, lad do, itu dal. Kita belum sampai dal nih. Ya. Dal itu ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Walad do, itu kalau dal. Kalau dot, walam. Boleh gigi geraham kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Ya. Coba kita ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim, silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau. Nah, itu sifat istitolah ya. Ya. Kita ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Biasanya antum kalau membaca dot kasroh seperti apa? Coba baca dot kasroh. Iya. Bersifat tebal juga, jangan sampai hilang sifat tebalnya, sifat isti'lanya. Coba kita baca fathah dulu ya. Abbo, silakan. Abbo. Iddi. Bukan iddi itu dal. Itu dal. Iddi dal. Dot tebal. Iddi. Jangan dibuat-buat juga idwi, enggak gitu ya. Dwi siapa Dwi? Ada yang namanya Dwi di sini. Di manak sana ya. Jangan bukan idwi. Kelihatan tuh dibuat-buat. Ya. Kalau benar meletakkan lidahnya, hasil bunyinya seperti itu kasroh. Idwi, silakan. Ubbu. Hati-hati nih. Ya, ketukar sama dal dhammah. Kalau dal dhammah gimana bunyinya? Uddu gitu ya. Uddu bukan artinya. Uddu. Itu kalau dal. Kalau dot, uddu. Tetap sisi lidah yang main. Uddu. Kita sukunkan. Al. Ingat sisi lidah bukan ujung. Kalau ujung nanti dal. At jadinya. Iya. Dan ketika mengucapkan huruf dot berharokat fathah, dilarang memonyongkan bibir. Fathah posisi mulut kita seperti apa jamaah? Terbuka tanpa monyong. Jadi nggak usah tuh bibir monyong-monyong ketika fathah. Do misalnya. Do, udah gitu gelembung lagi pipinya. Dulu kan kita mungkin ya belajar makhorijul huruf, begitu mengucapkan huruf-huruf tebal yang kalau difathahkan bunyinya o, itu monyong-monyong tuh. Sama pipi kita gelembung-gelembung. Ya, bo, so, po gitu kan. Belum matanya melotot antum, so, po gitu kan.
Capek kita belajar. Ya. Makanya ada nggak makhraj pipi? Pipi gelembung-gelembung, mata melotot, nggak ada. Leher ke belakang, gitu ya. Nggak ada, cuman itu refleks mungkin. Ya. Baik. Jadi makhraj kan cuma 5, nggak ada yang namanya makhraj pipi, mata, alis, ya. Nggak ada jemaah. Ya. Jadi ingat, usahakan jangan menggelembungkan pipi ketika mengucapkan huruf-huruf tebal. Ini kebiasaan. Po, ya. Nanti to juga gitu. Po, ya. Po. Varises bisa nanti pipi antum, ya. Baik. Nah, sekarang kita latihan di halaman 44 coba. 44 45. Iya, halaman 45. Nah, kita latihan nih. Latihan pengucapan huruf. Sementara kita baca idhar dulu ya, jelas karena kita belum belajar nun sukun atau tanwin. Jadi dibaca jelas dulu. Walaupun di sini ada hukum ikhfa. Baik, kita baca pelan-pelan ya. Bo, silakan. Bo. Bo. Bi. Bu. Ab. Ab. Budon. Boni dobna. Nah, enak tuh ketika sukun ada istitalah di sana. Boni dobna, silakan. Iya. Ulangi. Boni dobna. Minal mubni. Madidon bonido. Bukan madi ya. Bukan madidon. Ntar dal semua. Madidon donido gitu ya. Berubah jadi dal tafkhim nanti antum. Ya. Dari awal sampai tengah sih udah bagus tuh. Dodidu ad. Udah mulai enggak fokus. Dudon donidot naminal mudni madidon donido gitu. Hati-hati itu ya. Jadi fokus tetap sisi lidah ke geraham atau dinding dalam geraham atas. Nah, sekarang kita rangkai. Kita pakai lagu, ya. Kita pakai lagu. Dodidu ad. Silakan. Dodidu ad. Jangan mantul. Ya, kalau sukun jangan mantul. Jangan kol-kolah karena dot bukan sifat kol-kolah. Bukan dodidu ad. Enggak. Ya. Tertahan dia. Di makhrajnya menempel. Ketika sukun kan mendekat pada makhrajnya. Coba ad. Ad. Iya, bukan ad. Ad enggak. Jangan memantul ya. Kita ulang. Dodidu ad. Silakan. Dodidu ad. Budon bonidodna minal mubni madidon bonido. Budon bonidodna minal mubni madidon bonido. Satu lagi ya, karena lupa ya. Antum jangan kayak orang stroke ketika mengucapkan dot sampai miring-miring. Gitu. Tapi mungkin itu karena pertama kali ya. Iya. Ini kok lidah aneh kok nggak bisa Ustaz ya. Kayaknya mesti dibawa miring nih. Ya, gitu enggak. Mungkin karena pertama kali nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa nggak usah gitu-gitu amat. Ya biasa aja. Baik. Coba kita ulang. Dodidu ad. Silakan. Dodidu ad. Budon bonidodna minal mubni madidon bonido. Silakan. Budon bonidodna minal mubni madidon bonido. Madi. Iya. Rabbis samawati wal ardi. Iya, banyak membaca salah membaca wal ardi. Dotnya berubah jadi dal kasroh. Ya, khawatir tertukar nih. Ya, hati-hati. Coba kita baca dal kasroh dulu. Dal kasroh dibaca apa? Di. Dot kasroh dibaca? Iya, harus beda jamaah. Dal kasroh di, dot kasroh di. Gimana coba? Ya. Jadi antum kalau baca fil ardi itu benar, harus pakai huruf dot. Fil ardi, bukan fil ardi. Lah, salah. Ya. Kita belum masuk dal nih, masih masuk dot. Ya. Jadi ingat, dot intinya yang bermain tuh sisi lidah.
boleh sebelah kiri, sisi lidah kiri, boleh sisi lidah kanan, boleh kedua-duanya menyentuh. Kalau ana lebih cenderung ke pendapat menyentuh dinding dalam geraham. Dinding dalam geraham. Ya. Atau boleh juga antum kalau mau pilih gigi geraham enggak jadi masalah. Menyentuh gigi geraham enggak jadi masalah. Ya. Karena ini masih terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Baik. Coba diulangi lagi. Ya, do ya 3 2 1 silakan. Iya. Baik, coba sekarang kita bedakan antara dal sama dot. Ketika fathah jelas beda. Ini sebelah kanan tangan kanan ana ini dal ya. Ini dot sebelah kiri ana. Sekarang kita tes dulu dengan harokat fathah keduanya. Dal fathah, da silakan. Dal itu nanti kita pelajari juga ujung lidah yang bermain, bukan sisi lidah, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas tuh kena gigi serinya, kena gusinya tuh in one. Itu namanya pangkal. Da coba. Iya. Dot tadi sudah kita bahas. Da. Bo. Beda nggak? Beda. Yang sifatnya tebal, da apa bo? Tahu dari mana tebal? Lidah kita menegang, nggak rileks ketika mengucapkan huruf dot. Lidah kita tuh nggak nyaman, nggak rileks, ya nggak? Kalau dal, lidah antum rileks nggak? Rileks, nyaman. Da tuh. Kalau dot, bo. Kadang-kadang nyari-nyari dulu tuh lidah kita. Ini ya. Coba kita ulangi. Da. Bo. Jelas beda kalau fathah. Sekarang kasroh. Nah, ini rawan tertukar nih. Dal kasroh, perhatikan. Di. Ujung lidah yang main kalau dal. Di. Ingat, dot kasroh bukan ujung lidah, tapi sisi lidah ke geraham. Di. Di. Bisa nggak? Kayaknya masih ribet gitu. Aduh Ustaz susah. Udah makan korma deh. Tapi sama aja kalau nggak latihan. Ya. Baik, kita ulangi. Di. Ya, coba ulangi. Ini? Kok dot dua-duanya? Ini kan dal coba. Ini sengaja ngetes biar antum ngantuk apa enggak sih gitu kan. Lumayan nih ngelatih dot, ya kan. Ini dal ya, ini dal, ini dot. Sekarang kasrohkan dal. Dot. Ulangi. Fokus ke sini. Masya Allah. Lagi. Enak ya bunyi itu. Bisa ya? Masya Allah. Nanti tes satu-satu habis isya nih. Aneh pulang deh Ustaz. Baik ya. Sekarang doma. Ini juga rawan tertukar doma. Ya. Sama prinsipnya. Prinsipnya sama. Dal itu ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Dot sisi lidah ke gigi geraham atau dinding dalam geraham atas. Perhatikan. Sekarang dal doma tipis. Rileks lidah kita. Du. Rileks aja. Du. Sekarang dot harus menegang dia. Bu. Bu. Nggak usah nyempluk-nyempluk gitu, nggak usah apa gelembung-gelembung gitu ya. Bu, nggak gitu. Nggak ada gelembung-gelembung tuh. Pegel nanti antum. Kita ulang. Sekarang dal doma. Du. Relax, santai lidah kita. Du. Sekarang dot, tegang. Bu. Cuma nggak usah melotot, tegang. Bu. Gitu. Banyak yang tegang di sini nih. Aduh, repot nih. Ya santai aja. Yang menegang lidah, bukan antum tegang terus gimana gitu, enggak. Ya, coba kita ulang. Du. Bu. Du. Bu. Jangan sama bunyinya. Du. Yang ada yang beda dong kalau gitu ya. Kita ulang. Du. Bu. Du. Belum. Santai dulu ya. Ini artinya tegang berarti. Ya. Du. Bu. Du. Bu. Ulangi. Jangan sampai sama bunyinya ya. Harus beda, ya. Baik, sekarang sukun. Dal kita sukunkan, dot kita sukunkan, ya. Dal kita sukunkan tapi tanpa dikolkolahkan dulu ya. Tanpa dipantulkan dulu. Walaupun dia dal punya sifat kolkolah. Ini kita cuma mau ngetes aja. Biar kita kelihatan bedanya. Perhatikan. Ad. Tipis, santai, lidah kita rileks. Ketika dot menegang lidah kita, sisi lidah ke dinding dalam geraham atas. Dal sukun.
Ard. Ard. Iya. Sekarang kita tes dari fathah. Da, bo. Di, bri. Ulangi. Di, bri. Dhamma. Du, bu. Du, bu. Lagi? Sama nggak? Kayaknya sama ya. Syubhat aja dia. Nggak jelas, samar-samar ya. Kita ulang coba. Ini dal, tipis. Dal tuh tipis jemaah. Relax aja lidah kita. Du. Sekarang dot menegang ke atas tuh. Bu. Du, bu. Bisa ya. Sekarang sukun. At. Tanpa dipantulkan dulu sementara. At. Dot sekarang. Al. At. Al. At. Al. Bisa ya? Alhamdulillah bisa. Minum dulu deh pada pegel. Baik. Coba sekarang antum latihan. Lihat antum fokus ke tangan ana ya. Dari harokat fathah dulu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Ya. Ini biar kita tahu perbedaan dal sama dot. Fathah sekarang. Enggak, da dulu kan ya. Fathah, da, bo gitu kan. Ulangi. Da, bo. Kasroh. Loh kok ini nggak fokus berarti. Baik, coba kita ulang fathah dulu. Fathah. Ini dal, kanan ana dal nih yang ada jamnya dal nih. Nah, ini dot. Oke? Ya. Sekarang fathah. Da, do. Kok dadi sih? Nggak apa-apa ya. Baik. Da sama do dong. Baik, kita ulang ya. Kalau fathah dua-duanya fathah. Antum jangan buat sesuatu yang baru. Kita ulang. Nah, sekarang kasroh. Ulangi. Bagus. Sekarang dhammah. Ini yang repot nih dhammah. Ya. Coba ulangi. Yang ini relax deh. Coba. Santai dulu sebentar. Bentar. Sekarang dot. Sekarang sukun. Lagi? Iya, Masya Allah. Bagus kalau sama-sama ini, Masya Allah. Luar biasa, terbaik semuanya. Iya, sekarang kita ulang lagi di halaman 45 aja, Ma. Halaman 45, silakan dibuka. Iya. Udah kan? Belum. 1 menit lagi. Baik ya. Kita ulang di halaman 45, perhatikan. Badidu ard. Silakan. Bukan di, bri ya. Tadi bisa ya. Pas masuk ke sini lepas maksudnya. Ya, ulangi. Badidu ard. Silakan. Badidu ard. Dudan dani dadna minal mudni madidan dani da. Silakan. Dudan dani dadna minal mudni madidan dani da. Masya Allah, terbaik semua yang barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, bisa semua lancar kalau sama-sama. Pada Isya kita sendiri-sendiri, kita masing-masing pakai yang mic nanti ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dan sesi berikutnya yang sekarang ini kita akan praktek ya, membaca huruf dot dengan fasih. Ingat, saya ingatkan sekali lagi cara membunyikan huruf dot dengan meletakkan sisi lidah. Sisi lidah ini, sisi lidah semua ini, sisi lidah bagian kiri atau kanan atau keduanya. Boleh ke gigi geraham atas atau boleh ke dinding dalam geraham atas. Silakan antum pilih. Sisi kiri, sisi lidah bagian kiri letakkan ke gigi geraham atas atau dinding dalam geraham atas. Kalau yang kanan ya otomatis sebelah kanan atas. Atau boleh juga keduanya. Ingat sisi lidah.
Setelah menempel, lekatkan, kemudian bergerak ke depan. Ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas dan ada udara dari belakang. Tekanan udara dari belakang mendorong ke depan ke arah mulut. Itu yang dinamakan sifat istitolah pada huruf dot. Ya, baik. Sebelum kita masuk praktek satu persatu, ya ada baiknya kita murojaah, kita baca lagi bersama-sama di halaman 45. Perhatikan, dengarkan dan ikuti. Dhadhidu ad. Silakan. Dudan dani dadna minal mudni madidan dani do. Silakan. Dudan dani dadna minal mudni madidan dani do. Ulangi silakan. Terus iya, Masya Allah, bagus semuanya ya. Sama-sama tapi sendiri-sendiri lebih bagus biasanya. Iya beneran ya, lebih bagus ya. Tapi menurut siapa? Baik, kita latihan satu-satu tapi nggak sepanjang ini ya, hanya sampai bo, bi, bu, ab, cukup sampai situ saja. Ya. Kemudian ya, yang harus jadi perhatian yang pertama ya. Apabila Anda menghukumi sesuai dengan ilmu yang Anda miliki. Ya, mungkin antum di sini salah, bisa jadi antum belajar di sana benar. Ya. Atau di sana salah, mungkin belajar sama Anda benar, ya. Atau dua-duanya benar, antum belajar di mana-mana benar, berarti antum sudah hebat. Ya. Jadi Anda menghukumi sesuai dengan kapasitas ilmu yang Anda miliki. Yang kedua, apabila ada suatu hal yang lucu kemudian menimbulkan tertawa, yaitu bukan merendahkan. Nah ini yang perlu diingat. Tapi hanya spontanitas, itu fitrahnya manusia, nggak bisa ditahan. Ya. Jadi bukan merendahkan. Ya. Jadi itu fitrah saja. Jadi ya ketika ada yang baca terus kemudian ada yang ketawa, terus jangan merasa kecil hati, enggak. Ya mungkin itu spontanitas, nggak bermaksud untuk merendahkan, enggak. Ya. Kemudian jangan baper kalau disalahin. Ya, kalau disalahin jangan baper atau jangan sensi. Baik, sudah ya. Nah sekarang kita mulai dari antum Pak sebelah kiri. Silakan. Ya. Kemudian antum nggak usah deg-degan, tangan nggak usah dingin, biasa aja. Tapi AC-nya banyak sih, ya dingin insyaallah. Ya silakan Pak. Ya. Sekali lagi. Ini yang Anda maksud dal tafkhim. Ya. Jadi mohon maaf, ini bukan makhraj dot tapi masih dal. Dalnya tebal. Do di du jadinya. Do di du. Itu yang kena ujung lidah. Dilatih lagi Pak. Terus antum. Ulangi. Sudah bagus ya, cuman kurang rokhawah, kurang keluar. Secara makhraj sudah betul. Tinggal sempurnakan sifatnya nanti. Terus. Kita nggak bicara sifat ya. Yang penting makhrajnya dulu betul. Ya. Ulangi. Dal tafkhim, kemudian jangan masuk pangkal hidung. Iya baik, nggak apa-apa. Terus dilatih lagi. Ulangi. Ini juga sama dal masih, bukan makhraj dot. Antum latih lagi ya. Mana sekarang? Ke sana, ke sana. Biasanya kalau mic-nya udah dekat gelisah. Udah gelisah. Baik, nggak apa-apa, santai aja, silakan. Ulangi. Belum, ini masih makhraj dal. Masih dal tafkhim, nggak apa-apa. Terus. Pelan-pelan saja, ulangi. Lagi? Belum, ini masih dal. Ini masih dal, terus. Ulangi.
Bagus, terus. Yang salah jangan kecil hati, yang bagus gak usah terlalu bangga. Yes gitu, enggak. Gak usah coba. Ya terus silakan. Ulangi Pak. Belum, ini masih dal juga, bukan dot. Ya, dilatih lagi terus Pak. Ulangi. Mohon maaf ini juga masih dal, belum dot. Terus. Ulangi. Belum, ini masih dal. Ketika sukun dot betul tuh. Iya. Antum gemeteran kan? Santai aja. Ulangi coba ulangi. Ulangi. Masih dal, tapi pas sukun benar dot ya. Baik, enggak apa-apa. Terakhir. Lagi? Fathahnya yang lepas, yang lainnya betul. Jadi yang fathah bukan dho, tapi dho ya. Nah, itu dia dho. Tapi keluar ya rokhwah, suaranya mengalir. Dho, bukan dho. Baik. Sudah semuanya? Ya, barakallahu fikum, ya alhamdulillah. Yang belum pas, yang belum fasih, jangan kecil hati. Ya. Mungkin sekarang belum fasih, mungkin minggu depan tuh belum juga, gitu ya. Belum juga latihan terus fasih nanti lama-lama. Nah, latihan terus nggak mesti sekali jadi, kadang-kadang seminggu baru dapat, sebulan baru dapat, atau bahkan setahun baru bisa dot dengan fasih. Ya. Jadi Jadi jangan menyerah, yang belum pas ya mengucapkan makhraj dot itu jangan menyerah, dilatih terus, ya dilatih terus, insyaallah bisa. Sampai sini ada pertanyaan jemaah yang mau ditanyakan silakan. Ya ini ada pertanyaan ya. Bismillah Ustadz, bagaimana jika imam afwan cadel? Kalau ada imam tapi imamnya cadel gitu kan? Apakah sholatnya sah atau tidak? Jika jadi makmum bagaimana sikap kita? Ini dibahas oleh para ulama. Ya. Seorang yang tidak fasih mengucapkan huruf ro umpamanya, cadel mengucapkan hanya huruf lo, ya. Ini tidak boleh menjadi imam, ya. Apabila di belakangnya makmumnya fasih mengucapkan huruf ro. Ya. Kecuali kata para ulama, kecuali dia mengimami makmumnya cadel semua, ya udah nggak jadi masalah. Iya, coba benar dibahas oleh para ulama. Dia boleh menjadi imam apabila makmumnya juga selevel dengan dia cadel dalam huruf mengucapkan huruf ro umpamanya. Semuanya lo ya maka nggak jadi masalah. Tapi kalau imamnya cadel nggak bisa mengucapkan huruf lo, sedangkan makmumnya fasih dalam mengucapkan huruf ro, maka jangan, kata para ulama, jangan. Jelas ya? Baik. Ya Anda pernah nih ngajar waktu itu di Cikokol tuh, sama juga rame tuh, masuk huruf ro. Pas giliran si fulan gitu kan, Ana salahin terus tuh. Ya, Ana salahin, dia bingung, terus dia penasaran. Ya, selesai kajian dia datangin Ana, Ustadz, apa Ana cadel gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, antum ada uzur berarti. Ada uzur, ya. Ada uzur. Tapi kata para ulama tidak boleh menjadi imam kalau di belakangnya makmumnya fasih dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu seperti huruf ro umpamanya. Jelas ya? Jika jadi makmum bagaimana sikap kita? Hendaknya mungkin yang pertama sikap kita memberi masukan kepada DKM. Ya, karena nggak harus dari lisan kita nasihat tuh. Yang bisa didengar, DKM kan mungkin didengar ya. Pak mohon maaf itu imamnya kurang fasih dalam mengucapkan huruf tertentu, biasanya ro ya. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana antum risih nggak jadi makmum? Sedangkan antum bisa Bismillahirrahmanirrahim ya. Kok yang maju? Yang cadel umpamanya, ini nggak berhak. Maka antum yang pertama kasih masukan ke Pak DKM, ya. Pak mohon maaf nih imamnya kurang fasih dalam mengucapkan huruf ro. Sedangkan di belakang kita nih pada fasih Pak bisa mengucapkan huruf ro, gitu kan? Atau yang kedua cari masjid yang lain, Kata para ulama kalau kita tahu di suatu masjid imamnya rusak, terutama rusak dalam membaca surat Al-Fatihah, kita sudah tahu nih di masjid itu Pak Fulan yang jadi imam, nggak mau diganti pula, kan ada tuh, ya, nggak mau ada pemain cadangan, nggak mau dia, pokoknya dia yang harus jadi imam,
Ya, Pak Fulan imam, kita sudah tahu Al-Fatihahnya rusak. Ya, banyak kesalahan besar menyebabkan perubahan makna. Jangan sholat di masjid itu jamaah, cari masjid yang lain. Yang minimal Al-Fatihahnya bagus, bebas dari lahan jali. Kalau lahan khafi, kesalahan ringan sih masih sah sholatnya. Tapi kalau kesalahan besar yang dapat merubah makna, wah repot. Jangan sholat di masjid tersebut. Ya, karena ini bisa merusak sholat. Imamahnya batal kata para ulama. Ya, imam melakukan kesalahan dalam sholat Al-Fatihah sampai merubah makna, imamahnya batal, sholat jamaahnya rusak. Ya, maka hendaknya kata para ulama makmum mengulang sholatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila imam memimpin sholat, apabila sholatnya sempurna, maka ditulis pahalanya bagi si imam sempurna, bagi makmum sempurna. Kalau imamnya salah memimpin sholat, ditulis pahala bagi makmum sempurna, bagi imam dosanya, dosa makmum ditanggung tuh. Makanya kalau suruh jadi imam dorong-dorongan ya enggak? Ayo monggo-monggoan jadinya. Karena memang berat jemaah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, bagaimana menjaga rasa ikhlas dalam beribadah, terutama menghindari rasa was-was. Yang jelas kita harus tahu dulu definisi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa jemaah? Apa definisi ikhlas? Kan syarat diterima ibadah kan dua, ya kan? Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ikhlas? Murni, tanpa campuran, tuh ikhlas artinya. Murni. Artinya apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita nggak butuh pujian manusia. Nggak murni namanya antum beribadah kepada Allah. Nuntut ilmu. Di satu sisi ingin mengharapkan ridha Allah, di sisi lain ingin dipuji mungkin sama tetangga antum, biar dikatakan alim, biar disanjung sama teman-teman antum, hebat nih nuntut ilmu terus. Ya. Hati-hati nih. Allah nggak butuh. Kalau sebagai permisalan antum beli madu aja deh, madu. Kata abangnya, ini madu murni nih Pak, madu murni. Oke deh kita beli, 200.000 kita keluarin uang banyak tuh. Sampai rumah kita buka, nggak tahu campuran, oplosan tuh madu. Kira-kira marah nggak kita? Marah, apalagi Allah. Antum ibadah, ya di satu sisi ngarepin ridha Allah, wajah Allah. Di sisi lain ngarepin ridha manusia. Itu ikhlas. Ya, gimana sih? Biar kita ibadahnya ikhlas, murni, tanpa campuran, maka kita harus belajar apa itu yang namanya ikhlas. Ya, makanya di Syarah Arba'in An-Nawawi dibahas tuh di hadis nomor pertama, innamal a'malu binniyat. Ya. Ada orang yang ibadahnya niatnya karena Allah, ada orang yang ibadah niatnya karena riya pujian manusia, ada orang juga yang ibadah niatnya pengen dunia, ada tuh jemaah. Dan antum akan mendapatkan apa yang antum niatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam segala hal bentuk ibadah kita harus memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kita nggak butuh pujian manusia. Kita nggak peduli. Kita nuntut ilmu bismillah. Orang mau celak saya orang mau puji saya nggak peduli. Saya nggak butuh pujian. Ya, orang mau celak saya nuntut ilmu, saya ibadah, terserah. Saya nggak peduli. Saya melakukan ibadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhlas jemaah. Bahkan Syekh Muhammad Asy-Shinqiti ya, rahimahullah dalam tafsir Adwaul Bayan dalam menafsirkan surat Al-Kahfi itu ayat-ayat terakhir, beliau menambahkan satu lagi syarat diterima ibadah, yaitu apa? Tauhid. Ya. Jadi syarat diterima ibadah kata beliau ya tauhid, ikhlas sama ittiba. Orang sholatnya ikhlas sesuai sunnah, tapi berbuat syirik, gimana tuh jemaah? Saya ikhlas. Ya. Kemudian saya juga mencontoh tuntunan Rasul, sholatnya sempurna. Tapi di hari Ahad dia ke makam-makam keramat, minta-minta sama mayit yang dianggap soleh. Ya, batal ibadahnya semuanya. Ya, bahkan beliau menambah satu lagi syarat diterima ibadah, tauhid, ikhlas, kemudian ittiba'ur Rasul. Walaupun sebagian ulama menganggap ikhlas itu sudah termasuk di dalamnya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua, dan bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang menganggap bahwa kajian sunnah adalah ajaran kurang baik. Wah, ini hati-hati nih. Kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, ya, maka bukan termasuk golonganku. Apa sih yang dimaksud dengan kajian sunnah di sini? Kajian yang berisi di dalamnya Al-Quran dan
sunnah. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sahabat mengatakan demikian. Ini kajian sunnah, kajian yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Para sahabat, bukan dari hawa nafsu. Karena semua sekte Islam, semua firqah Islam mengaku di atas Al-Quran dan sunnah. Kami di atas Al-Quran dan sunnah. Mustahil kalau ada kelompok dalam Islam kami bukan di atas Al-Quran dan sunnah. Mustahil, jamaah. Gak ada, semuanya berpegangan kami di atas Al-Quran dan sunnah. Tapi pemahamannya pemahaman siapa tuh? Ada yang pemahaman gurunya, kiainya, syekhnya, ustadznya, ajengannya, habibnya. Siapa pemahaman siapa? Makanya banyak bom di sana sini, bom bunuh diri. Ada bom Bali 1, bom Bali 2, bom jihad di jalan Tamrin katanya. Harusnya jihad di jalan siapa? Allah. Keliru dia. Namanya jahat. Jahat bukan jihad itu. Kenapa? Karena mereka memahami dalil berdasarkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Nggak merujuk kepada penafsiran para ulama. Jadi yang dimaksud kajian sunnah di sini, kajian yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, jamaah. Kalau benci repot nih. Ya. Terus kajian macam apa yang harusnya kita ikuti? Berdasarkan hawa nafsu, ya, atau kajian yang mungkin ngalor ngidul, nggak ada dalil? Maka hati-hati, kata Nabi SAW, barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Kita bersyukur banyak kajian sunnah di mana-mana, ya. Kajian yang dibangun di atas dalil, ya, ustadznya mengatakan kalau menyampaikan kajian nggak lepas dari dalil. Allah berfirman demikian, Nabi bersabda. Kemudian ada sebagian yang mencibir, dikit-dikit dalil gitu ya. Emang Islam dibangun di atas apa? Ingat jamaah, agama kita Islam itu bukan dibangun di atas perasaan, bukan dibangun di atas semangat belakang, enggak. Ya. Bedanya ahli ilmu sama ahli ibadah itu apa? Antum mau jadi ahli ilmu apa ahli ibadah? Apa ahli nujum? Ahli ilmu. Ya, apa bedanya sekarang? Apa bedanya ahli ilmu sama ahli ibadah? Kalau ahli ibadah tuh jamaah, mereka beribadah berdasarkan perasaan dan semangat. Pokoknya lagi hujan, aneh sholat di masjid, hujan-hujanan gak jadi masalah. Atau pakai payung, padahal hujan lebat tuh. Ya. Tapi kalau ahli ilmu gimana? Enggak deh, aneh sholat di rumah karena ada uzur syar'i ketika hujan tuh. Ahli ilmu beribadah dengan ilmu. Ilmu itu dari mana timbangannya? Dari Al-Quran dan sunnah. Mereka sebelum beribadah timbang dulu pakai dalil. Ada nggak nih dalilnya nih? Kalau nggak ada, mereka nggak mau beribadah. Karena hukum asal ibadah apa? Haram, dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu kaidahnya. Hukum asal ibadah itu dilarang, haram. Ya. Al-aslu fil ibadah haram. Jadi hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu ahli ilmu. Mau ibadah dia lihat dalil dulu. Ada nggak nih? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada, nggak dilakukan. Tapi kalau ahli ibadah, bodo amat deh. Anak ibadah dulu, masalah dalil belakangan nanti nyarinya. Tuh gitu jamaah. Itu ahli ibadah berdasarkan semangat dan perasaan. Orang banyak kayak gini dia ikutan tuh. Ikutan ya. Orang seperti ini dia ikutan ke sini. Kalau tanya dalil nggak tahu, saya mah ikut orang banyak aja deh. Pakai perasaan, pakai semangat. Padahal nanti di akhirat kita ditanya sama Allah. Allah akan menanyakan kita gimana? Bukan Allah bertanya, kenapa kamu nggak mengikuti orang banyak? Tapi Allah akan menanyakan kita gimana? Kenapa kamu tidak mengikuti satu orang? Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nggak akan nanya kita, kenapa kamu kok nggak ikut orang banyak ibadahnya? Enggak jamaah. Tapi Allah akan nanya pada kita, kenapa kamu nggak ikut satu orang tuh orangnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita jawab terus? Ya. Makanya kalau kita beragama, check and recheck. Ada nggak nih dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak contohnya? Ya. Jangan masalah dunia antum kritis, ya nggak? Beli tanah, dicek Pak RT, Pak RW, kelurahan, kecamatan, sampai BPN. Ini aktenya sengketa nggak nih tanahnya? Dicek pokoknya. Asli nggak nih sertifikatnya? Ya nggak? Itu urusan dunia tuh jamaah. Tapi urusan akhirat yang ujungnya dua, surga atau neraka, santai-santai aja. Yang penting orang banyak kayak gitu, aneh ikutan deh. Nggak dicek and recheck dulu. Nggak dicek and recheck dulu. Padahal ujungnya dua. Kalau dunia, ya, ujungnya juga dua, kaya atau
miskin. Tapi itu juga cuma sampai 70 tahun. Habis itu ditinggal deh. Tapi kalau akhirat urusannya dua juga, surga neraka. Bedanya urusan akhirat khalidina fiha abada. Enggak 70 tahun tapi kekal abadi selama-lamanya, ya. Jadi harusnya kita bersyukur ada kajian sunnah di mana-mana, ya. Kajian yang dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi mungkin dari jamaah? Iya, Pak. Saya kan pernah di dua masjid tapi berbeda tempat. Itu pas sholat tapi udah kita udah mau sholat gitu kan. Tapi pakai langgam Jawa gitu. Baca Al-Qur'annya. Imamnya maksudnya. Imamnya, jadi kita mana posisi dari depan, belakang banyak orang di mana gitu. Tapi benar-benar langgam Jawa gitu, Ustaz. Gimana ya? Iya, baik. Di, Ya. itu di daerah kita sebetulnya mungkin daerah Majestic sama Bandung. Iya. Jadi ada orang jadi imam kemudian bacaan Qur'annya pakai langgam daerah tertentu, sebutlah langgam Jawa misalnya, ya. Kata Nabi SAW, laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an. Itu ancaman dari Nabi. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an ketika membacanya. Yang jadi masalah lagunya itu lagu apa sih? Ketika baca Al-Qur'an, rock, pop, dangdut, keroncong, langgam Jawa. Lagu apa? Dibahas oleh para ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam melakukan Al-Quran, kata beliau, ya, rahimahullah, ada dua. Ada lagu yang dihasilkan dari tabiat diri sendiri, tabiat karena kita punya tabiat. Lagu yang dihasilkan dari tabiat diri kita sendiri. Ada juga lagu yang kita peroleh berletih-letih belajar untuk mempelajari lagu melakukan Al-Quran. Mana yang terpuji? Kata para ulama, sepakat para ulama, yang terpuji adalah lagu yang didapatkan dari tabiat diri kita sendiri. Itu lagu yang paling bagus untuk melakukan Al-Quran. Lagu yang tercela, kita sengaja belajar nih. Belajar ilmu makomat umpamanya. Ya, belum belajar tajwid, udah belajar ilmu makomat. Udah belajar lagu, makanya jadi belagu. Tajwidnya berantakan, tapi lagunya luar biasa. Pas disimak sama ahlinya, berantakan tajwidnya nih. Dia fokusnya ke lagu. Banyak gak orang yang kayak gitu? Denger kori ini, enak lagunya ya. Dia lupa belajar tajwidnya, belajar lagunya dulu. Ya. Akhirnya sudah terbiasa, sudah menghafal. Pas disimak sama ahlinya, tajwidnya berantakan. Itu agak repot tuh meretelinnya lagi tuh, jemaah. Ya. Jadi lagu yang paling bagus itu lagu yang dihasilkan dari tabiat sendiri. Lagu yang seperti apa sih? Apakah langgam Jawa atau apa langgam yang lainnya? Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran sesuai dengan bacaannya orang Arab, jemaah. Orang Arab. Seperti yang kita pelajari ketika Fathah. Berusaha melafadzkan harokat Fathah sebagaimana orang Arab melafadzkan harokat Fathah. Fathah apa namanya? Mutawassitoh. Fathah pertengahan. Ya, berusaha. Gimana sih Fathah pertengahan? Bukan seperti Fathahnya kita. Kalau Fathah kita gimana? Gitu kan? Bukan juga berlebih-lebihan sehingga miring ke imalah. Enggak. Tapi pertengahan dia antara A sama E, pertengahan. Buka mulut sedikit, seperti itu, ya. Ba, ta, seperti itu, jamaah. Berusaha membaca Al-Qur'an sesuai dengan dialek Arabiyah. Bukan dengan langgam-langgam tertentu. Kalau kita, kata para ulama, senang dengan salah seorang qori, syekh misalnya, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ya, kita sering dengar murotalnya sehingga terpengaruh, terinfluence dengan suaranya qori-qori tersebut, kemudian kita bisa dan tajwidnya benar, maka pujilah Allah, kata para ulama. Ketahuilah bahwasanya antum diberikan anugerah, ya, bisa menurikan suara-suara qori tertentu plus tajwidnya juga benar. Yang repot suaranya bagus, bisa niru-niruin, tajwidnya berantakan, ya. Jadi dalam mempelajari ilmu Al-Quranul Karim sesuai dengan manhajnya para sahabat, metodenya adalah yang pertama tashih, kemudian setelah itu tahfidz. Itu yang benar, ya, Ma. Apa itu tashih? Dibenarkan dulu dari kata sahih, tashih, ditashih dulu.
Dibenarkan dulu, tajwidnya dibenarkan dulu tuh. Kayak tadi antum pelan-pelan ditashih, dotnya belum bagus, antum sedang-sedang aja nih. Kadang-kadang pas, kadang-kadang lepas makhrajnya. Itu tashih. Ya, jangan ngafal dulu, udah dihafal baru dibenerin, repot jamaah. Repot. Ya. Jadi kayak turun mesin. Udah hafal 30 juz, dia nggak belajar tajwid, hanya hafal suara saja pendengaran ya. Setelah disimak, ternyata makhrajnya banyak yang salah, panjang pendeknya salah, gunahnya salah. Ini repot. Maka metode yang benar dalam pelajaran Al-Qur'an, tashih dulu, baru tahfidz ya. Dibenarkan dulu, belajar kaidah dulu, usulnya dulu, tajwidnya, baru menghafal. Jangan buru-buru menghafal tapi tajwidnya belum menguasai, berantakan nanti. Makanya gak heran orang yang sudah banyak hafal 30 juz, ketika disimak makhrajnya salah ya. Hukum tajwidnya juga keliru. Ya. Kenapa? Karena menyelisihi metodenya para sahabat. Ada asar dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar kalau anaknya setoran itu sama beliau ya. Setoran hafalan Al-Qur'an, ketika lupa di ayat-ayat tertentu maka diingatkan oleh ayahnya. Tapi ketika salah makhrajnya dipukul jemaah. Itu didikannya para sahabat tuh. Dia lagi setoran nih sama ayahnya. Setoran anaba umpamanya. Lupa nih di ayat tertentu, diingatkan sama ayahnya. Tapi kalau makhrajnya salah dipukul. Ini menunjukkan para sahabat aja kadang-kadang keliru dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Apalagi kita. Sahabat bukan ya. Maka penting bagi kita belajar. Nah, ini yang paling asas, paling pondasi dulu, dasar. Ya. Dasar. Jadi antum belajar bagaimana melafazkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum-hukumnya benar. Baru setelah itu masuk hafalan pelan-pelan, ya. Atau menghafal beriringan bersamaan bisa. Menghafal sambil diperbaiki tajwid bisa, tapi itu agak lebih sulit. Lebih baik usulnya dulu antum kuat, pondasinya dulu kuat, baru masuk hafalan. Makanya ada salah satu metode itu, dia belum boleh menghafal sampai melewati level-level tertentu. Level 1, 2, 3, 4, 5, masuk level atas talaki, baru setelah itu tahfidz, baru masuk hafalan. Kalau sudah tahfidz sudah lepas. Jadi antum datang tinggal setoran saja. Tapi kalau level 1 sampai 5 sampai talaki itu belum boleh untuk menghafal. Kenapa? Karena khawatir kalau menghafal kemudian salah, agak repot dibenarkannya, ya enggak? Agak repot antum. Lebih baik kita benarkan dulu pondasinya, asasnya, baru setelah itu masuk hafalan. Gitu ya. Dan alhamdulillah insyaallah kami juga di sini nanti insyaallah ke depan ini akan membuka sebuah pendidikan ya, lembaga pendidikan pengajaran Al-Qur'an dan bahasa Arab. Ya, mungkin teman-teman yang ingin gabung ya bisa nanti gabung di sini sama-sama. Belajarnya per halaqah. Satu halaqah itu 10 orang. Ya, satu halaqah 10 orang. Kemudian per level ditempatkan di level yang mungkin sama ya. Dari level 1 sampai level 5. Begitu juga ada bahasa Arab. Penting bagi antum juga belajar bahasa Arab. Baik. Ada lagi jemaah? Cukup saya pikir, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.